Oke. Pak Simon, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak Waras. Sehat? Sehat. Ketemu lagi Pak ya? Iya, ketemu lagi ya. Saya ketemu lagi dengan Pak Simon. Sebulan yang lalu kita sekarang ketemu lagi. Iya, Iya. sama ya. Baju yang sama. Iya. Ini pemirsa ini gantian, kalau dulu ya saya yang diundang, ya sekarang saya mengundang Pak Simon ya. Ini channelnya Simon and Simon ya. Pak Simon, saya mau sedikit bertanya Pak Simon. Kegiatan apa saja yang dilakukan Pak Simon sekarang ini? Ya. Sekarang ini karena kebetulan saya sudah tidak aktif ya, maksudnya bekerja untuk ya hal yang produktif, tapi saya lebih banyak mengaktifkan diri di dunia YouTube ya. Jadi kegiatan saya di dunia YouTube juga saya semakin banyak memproduksi video ya. Jadi channel saya di Simon and Simon, tapi postingan saya masih campuran ya, masih banyak hal yang saya posting di sana, termasuk kegiatan-kegiatan sosial di RT RW saya maupun juga kegiatan mungkin keagamaan. Apa saja Pak Simon? Nah, apa saja yang bisa saya posting di sana ya, misalnya di kegiatan kemasyarakatan ya, misalnya pertemuan RT RW, ada kadang-kadang juga saya posting di sana ya, misalnya bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana proyek-proyek dari pemerintah itu bisa masuk di masyarakat kita ya. Nah, seperti halnya di tempat saya baru-baru ini ada proyek dari pemerintah, yaitu tentang saluran air limbah ya. Saluran air limbah ini kan sudah memasyarakat di kota Yogyakarta ya. Hampir seluruh daerah ya itu punya saluran air limbah yang terkonsentrasi ya, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu di kemasyarakatan. Nah, itu kadang juga karena saya melihat hal itu penting, maka kadang juga saya mengikuti pekerjaan itu, terus saya buat konten di situ ya. Ada kesulitan nggak Pak Simon untuk merekod suatu ini Pak, suatu konten atau kegiatan Pak Simon yang dilakukan Pak Simon? Ya kadang pasti namanya kita membuat konten itu pasti punya tingkat kesulitan ya, karena kadang yang kita inginkan itu kadang tidak sesuai ya di lapangan ya. Kita pasti menemui hambatan-hambatan karena misalnya kita ngonten tentang suatu acara itu kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita ya, karena kita sebagai YouTuber pemula kita pasti video masih bikin sendiri ya, atau masih pegang kamera sendiri ya. Kita belum mampu untuk bekerja sama dengan orang ya, dimana kita mungkin sambil apa gitu, orang lain yang nyoting kita itu belum bisa ya. Belum punya asisten ya. Belum punya asisten. Nah, betul Pak Waras, ceritanya seperti itu. Kita terus terang aja sama-sama belum bisa bekerja sama dengan orang lain, terutama misalnya kita mau ngonten kesana kemari, orang lain yang pegang video. Nah, itu belum bisa, maka kadang kita harus terpaksa ngonten sambil pegang video sendiri. Jadi dilakukan sendiri ya? Semua dilakukan sendiri. Itu yang menjadi kendala, di mana kadang-kadang kita membuat satu video itu tidak bagus ya, karena artinya kurang maksimal ya, video itu kurang maksimal karena kita harus sorot sendiri gitu ya. Nah, semua sendiri ya. Bagaimana membuat narasinya, bagaimana mengambil gambarnya. Nah, itu suatu kelemahan, tetapi itu tetap menjadi suatu semangat untuk kita terus berjuang. Nah, oke Pak Simon, ini kalau boleh saya mau bertanya ini Pak Simon, kok tidak fokus salah satu konten Pak Simon, kok campur-campur tuh apa Pak Simon alasannya? Iya betul. Nah, saya belum bisa fokus di satu konten ya, karena ini konten saya pikir saya buat belajar dulu ya, belajar dulu. Tetapi kedepannya saya sudah punya gambaran untuk membuat satu konten secara khusus ya. Saya sebenarnya udah ada sih kontennya, udah ada, cuma udah beberapa puluh video ada dalam situ, yaitu Jogja to UNESCO. Nah, Jogja to UNESCO ini menggambarkan bagaimana perjuangan kota Yogyakarta ya untuk masuk di UNESCO ya. Nah, badan yang mengurusi kebudayaan dan pendidikan ya. Nah, kalau Yogyakarta ini bisa masuk penilaian lolos dari UNESCO ya,
mungkin mereka akan mendapatkan satu dana besar juga ya untuk membangun kota Jogja. Nah, kita lihat sekarang Yogyakarta mulai ditata dengan berbagai penampilan di mana mereka ingin menampilkan semua itu harus berdasarkan apa yang dulu dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, itu mungkin menjadi satu keinginan dari UNESCO sehingga sekarang kita lihat ada banyak perubahan di sekitar istana Yogyakarta ini ya. Bisa di alun-alun utara sudah mulai disirami dengan pasir, dipagari segala macam. Nah, itu suatu perjuangan untuk mengembalikan istana atau kebudayaan di Jogja ini seperti pada masa pemerintahan Hamengkubuwono pertama. Nah, itu channel yang ingin saya perjuangkan di situ ya, cuma belum begitu banyak saya bermain di situ, tapi kedepannya mungkin secara khusus akan saya perjuangkan. Itu sangat menarik sekali Pak. Nah, jadi itu sangat sangat bermanfaat sekali nanti untuk depannya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Yogyakarta semakin maju nanti dengan adanya lolos ya di UNESCO nanti. Nah, terus selain itu Pak, ini ada rencana kayak lain ya Pak, umpamanya mau bikin konten umpamanya hiburan atau konten berolahraga atau apa gitu, ada penelitiannya ya Pak? Apa ini dulu aja? Ya, mungkin belum ada bayang ke sana. Tetapi saya sekarang melihat ya, saya sering nonton channelnya Pak Waras ya. Saya lihat itu Pak Waras sekarang berkecimpung di dunia seni budaya ya. Dan kelihatan konsentrasinya Pak Waras juga udah jelas ya di sana ada kelihatan jatilan ya, seni jatilan yang Pak Waras kupas di sana. Nah, boleh saya bertanya sedikit? Boleh. Nah, apa yang melatar belakangi Pak Waras untuk masuk di dunia jatilan itu? Sedangkan selain dari itu hiburan di dunia modern, luar biasa banyak. Yang dangdut ada ya. Yang pop ada. Pop ada. Iya, betul. Bingung Pak, saya sendiri juga masih campur-campur ya. Saya sendiri masih campur-campur pemirsa ya. Konten saya masih campur ya, namun saya belajar dari perjalanan saya nyoba membuat konten yang namanya ini Pak, memasak ya. Yang konten memasak gagal, saya mencoba mancing juga gagal ya. Ternyata yang nonton sedikit Pak, karena kita belum pengalaman juga. Saya bukan ini Pak ya, bukan siapa-siapa, bukan artis kita ya. Bukan artis ya, jadi belum punya nama ya. Belum punya nama, kita bukan apa-apa, jadi untuk dapat ya namanya wisata Pak ya, wisata dan kuliner. Apalagi yang sosial itu sepi banget penonton Pak gitu ya. Paling yang nonton cuma 10-15. Nah, karena sepi seperti itu saya mencoba sudah saya coba semua, ternyata saya lihat wah ini sepertinya ya ini ada ada hiburan yang sangat menarik, yang sangat dicintai oleh masyarakat. Nah, itulah Pak, ada hiburan yang namanya pentas seni jatilan. Nah, kalau saya lihat di jatilan itu banyak sekali yang nonton, banyak sekali yang mengunjungi Pak. Walaupun itu hujan ya, penonton tetap datang ya. Terus saya coba, saya bikin video satu Pak ya, itu bikin jatilan ya. Ternyata banyak sekali penggemarnya. Jadi saya disitulah Pak, saya mendalami jatilan ya. Itu jadi konsentrasi Pak Waras ya, sudah terarah ke jatilan ya. Karena memang jatilan ini merupakan kesenian tradisional ya. Kesenian tradisional. Tapi rupanya masih juga diminati oleh masyarakat ya. Meskipun ada banyak hiburan misalnya macam dangdut ataupun juga mungkin hiburan dari luar negeri segala macam ya. Tetapi ternyata seni jatilan sebagai kesenian tradisional masih juga diminati oleh masyarakat kita ya. Luar biasa itu Pak. Itu bagus sekali saya pikir ya. Jadi memang kita harus konsentrasi ya pada satu jalur yang memang kita ingin bisa membantu kita untuk mengembangkan konten kita. Betul Pak. Ya, jadi memang mungkin pertama ya kita berangkat dari mungkin video campuran dulu ya. Tetapi kedepannya kalau bisa itu memang kita konsentrasi di satu tema ya, yang makin menyempit sehingga apa yang disukai
dan dirasakan Pak Waras pada saat meliput atau mengonten tentang Jatilan ini? Oke Pak, saya itu ya kalau mendengar suara musik ya Jatilan itu rasanya ingin joget Pak. Oh gitu ya. Rasanya ingin joget, enak banget Pak. Jatilan ya, reog itu saya senang Pak. Musik Jatilan, musik reog itu karena waktu kecil saya kalau ada reog, ada Jatilan itu saya nih Pak, kemanapun saya ikuti Pak. Dengan jalan kaki saya ikuti. Oh gitu. Karena apa namanya? Kalau kita ini Pak ya, kita rasakan ini, kita lihat dari ini Pak, dari suara musiknya ya, lantunan ya, suara sindenya suaranya merdu, nyaring itu juga enak. Terus gerakannya Pak, gerakannya itu juga enak, gerakan penarinya Pak ya, gerakan ini pemainnya juga enak, gerakan dari pawangnya, dari cara dia ini Pak ya menarik, mengambil Pak ya, dan dengan cara dia mengembalikan barang nggak kelihatan nih Pak, itu jadi, sangat menarik sekali Pak. Jadi di sana semacam ada apa ya, ada ilmu apa goib juga kayak ya, mistis itu Pak ya. Kayak mistis juga ya berlaku di sana ya. Jadi rasanya itu di hati itu kayaknya adem gitu ya. Karena kita jadi rasanya tuh enak gitu loh Pak kalau mendengar suara ini tadi ya. gamelannya itu karena Pak. Itu Pak Waras itu kan udah mulai mengikuti musik Jatilan atau seni tradisi Jatilan itu kan mulai dari kecil. Jadi kalau menurut saya ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar Pak Waras sehingga itu mudah untuk dibangkitkan kembali. Jadi aura kesenangannya itu mudah ditelusuri, mudah dibangkitkan lagi untuk menikmati semua musik itu. Ya, mungkin itu Pak, karena saya apa namanya kenapa kok saya senang dengan Jatilan, dengan reog, itulah Pak, karena itu ya kata orang tua juga katanya bikin awet muda Pak, katanya Pak. Betul. Bikin awet muda pemirsa, kata orang tua juga seperti itu. Jadi saya bisa menikmati ya, saya bisa menikmati apa yang disampaikan, apa yang dibawakan tarian Jatilan tadi ya. Tarian reog, musiknya enak banget. Memang kalau gerakannya enak gitu, semua Pak. Itu bisa dinikmati oleh Pak Waras, maka semuanya itu akan menjadi baik ya. Karena memang betul-betul semua itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Pak Waras ya. Jadi betul-betul dinikmati ya, dinikmati dengan enjoy itu. Ya. Oke Pak. Ya. Ini saya mungkin sampai di sini ya Pak, saya. Di sini dulu ya. Perbincangan kita malam ya. Ini. Ya. Ini saya tutup ya dengan Pak Waras ya. Pak Simon and Simon ya. Jangan lupa dulu ya. Jangan lupa juga subscribe Simon and Simon ya. Juga jangan lupa Waras Channel. Subscribe Waras Channel. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berdua ada manfaatnya ya untuk teman-teman pemula ya. Tetap semangat dan semoga komitmen kita terus berjuang dan memperoleh hasil. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simon. Ya, sama-sama. Atas